Salam sejahtera untuk audiens atau pendengar semua. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit pengalaman dan pengetahuan mengenai asesmen kompetensi minimum atau yang umum disebut sebagai AKM yang akan dilakukan pada semua sekolah. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama Hotman Damanik. Saya bertugas di SMA Negeri 9 Kota Jambi. Baik, langsung saja kita sedikit pembahasan mengenai AKM. Yang pertama, apa itu AKM? Supaya tidak salah persepsi, AKM itu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM juga menyajikan masalah-masalah dengan berbagai ragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Itulah makna dari AKM itu sendiri. Terus, yang kedua, siapa-siapa saja yang ikut AKM? Yang ikut AKM itu adalah semua satuan pendidikan dasar dan menengah yang ada di Indonesia. Bahan program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM juga termasuk di dalamnya. Pesertanya adalah peserta didik kelas 5 pada tingkat SD, kelas 8 pada tingkat SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SMA. Untuk program kesetaraan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, 4, dan tingkat 6. Itulah peserta yang ikut dalam AKM. Terus bagaimana AKM dilaksanakan? AKM itu dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Bersifat adaptif itu maksudnya menyesuaikan dengan kemampuan siswa yang ikut sebagai peserta. Kemudian bentuk soalnya seperti apa? Bentuk soal yang diujikan dalam AKM ada bervariasi, mulai dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Itulah bentuk soalnya. Nah, secara umum dapat dijelaskan seperti ini. Ini adalah AKM itu sendiri, yang ini pesertanya, dilaksanakan, dan ada jadwalnya. Kapan? Kita tunggu saja instruksi dari pemerintah kapan ini akan dilaksanakan. Terus, untuk menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai apa itu AKM sesungguhnya, dan untuk menambah pemahaman kita mengenai AKM, baiknya ikut dalam sesi e-learning atau belajar mandiri bersama teman-teman se-Indonesia dengan mengikuti sesi pembelajaran AKM yang disiapkan di web gtk.belajar.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun SIM PKB yang sudah ada di masing-masing guru yang sudah pernah mengikuti SIM PKB. Saya yakin SIM PKB tidak hal yang baru, dan saya yakin guru-guru yang ada di Indonesia adalah guru-guru yang penuh potensi, sehingga AKM ini dapat
terlaksana dengan baik. Baik, teman-teman semua, itulah penjelasan sedikit mengenai AKM. Semoga penjelasan yang tidak sempurna ini saling menambah dan menguatkan wawasan kita bagaimana supaya AKM dapat berlangsung dengan baik di seluruh Indonesia dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Demikian penyampaian sedikit mengenai AKM. Mohon maaf dalam salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih.